Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin, Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai pada pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Pak di program yang sama itu Tanya Jawab Fikih Pak. Ya. Gimana sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, di sini kita memiliki 7 pertanyaan yang agak berbeda, agak beragam. Di sini kita memiliki subbab-subbab yang beragam, Pak. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, Pak. Apakah sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar di waktu asar, Pak? Ini ya, biasanya kita di masjid pun kalau ada acara atau jalsah pun kita biasa menjamak sholat Jumat. Anda itu bagaimana hukumnya, Pak? Oke. Nah, kalau yang disampaikan oleh Hai tadi bahwa kita biasa menjamak sholat Jumat dengan asar, kalau ada acara dan sebagainya, itu dilakukan di waktu sholat Jumatnya. Jadi di waktu ketika melaksanakan sholat Jumat di waktu zuhur. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah tampaknya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar di waktu asar. Gitu. Nah, menjamak sholat itu kan ada 2 cara. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Jamak takhir adalah menjamak sholat di akhir, yakni di sholat yang kedua. Misalnya kalau zuhur dan asar berarti di waktu asar. Ada yang jamak takdim di awal. Kalau misalnya zuhur dan asar berarti di waktu zuhur. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah sholat Jumat bisa dilaksanakan di waktu asar dan dijamak dengan sholat asar. Nah, kini kita harus melihat dulu bahwa di dalam hadis yang disebutkan bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadis, dari sunnah yang mutawatir, yang berkelanjutan sampai sekarang, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu sholat Jumat dikerjakan di waktu awal zuhur. Ini ketika matahari tergelincir. Ini sunnah Rasulullah SAW. Nah, tidak pernah dijumpai di dalam hadis, atau belum saya jumpai di dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat Jumat di waktu asar, atau di waktu akhir sholat zuhur sebelum asar, ketika sholat zuhur mau selesai. Itu tidak ada dalam hadis. Belum kita jumpa. Namun begitu, fuqaha, para ahli fikih, dikarenakan ada dalil bahwa sholat Jumat itu waktunya adalah di waktu zuhur, maka mereka beristinbat, mereka beristidlal atau mengeluarkan dalil, mengkiaskan dengan itu, dengan hadis itu tadi, bahwa karena sholat zuhur, sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur, maka di mana sholat zuhur bisa dikerjakan, di situ boleh dilaksanakan sholat Jumat. Ini dalil mereka. Nah, kemudian apa pendapat kita sebagai jemaat Ahmadiyah? Pertama, tentu kita utamakan adalah sunnah Rasulullah SAW di dalam keadaan biasa, di dalam keadaan tidak ada keterpaksaan atau bukan keadaan darurat, maka kita harus melaksanakan sholat Jumat di waktu yang dimana Rasulullah SAW biasa melaksanakannya, yakni di waktu awal sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Ini yang pertama. Namun yang kedua, sesuai dengan juga pendapat fuqaha dan sesuai juga dengan hadis bahwa waktu sholat zuhur ini adalah waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur, maka kalau ada hal-hal yang mendesak, hal-hal yang katakanlah darurat, nah barangkali boleh melaksanakan sholat Jumat di waktu akhir sholat zuhur misalnya, atau di tengah-tengah waktu sebelum habis sholat zuhur misalnya. Tetapi ini adalah keadaan yang mendesak. Namun kalau kita lihat lagi, apa sih keadaan mendesaknya? Kalau keadaan mendesaknya, misalnya katakanlah safar atau musafir, ini kalau musafir kan tidak perlu mengerjakan sholat Jumat.
Jadi barangkali kalau misalnya di jemaat ya, kadang-kadang ada saja misalnya penyerangan dan sebagainya yang mengakibatkan kita tidak bisa sholat Jumat misalnya. Nah barangkali kalau ada terjadi seperti itu, barangkali boleh kita melaksanakan di waktu akhir sholat zuhur. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa boleh dilakukan di waktu asar dengan dijamak takhir tadi ya, dijamak dengan sholat asar. Nah yang jelas yang paling kita pegang di sini adalah dalam keadaan biasa kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah juga para khulafa beliau, sunnah Hazrat Masih Maud SAW dan para khalifah beliau dilaksanakan di waktu awal, yakni ketika matahari tergelincir. Jadi di sini saya catat sedikit penggaris bawah bahwasanya di akhir waktu sholat zuhur ya Pak, kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu pun kalau ada masalah, Jika kalau ada masalah, keterpaksaan gitu. Yang benar-benar terpaksa. Tapi kita di jemaat kan jarang sekali sebagaimana seperti tadi yang Bapak sampaikan, biasa kita melaksanakan sholat zuhur jamaah asar di waktu zuhur. Tapi di jemaat belum tentu juga kita temui contoh bahwasanya pernah melaksanakan sholat zuhur atau sholat Jumat di waktu asar. Tapi yang garis bawah di sini bahwasanya di akhir waktu zuhur boleh melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Itu izin dari para fuqaha, dari istinbat mereka dari hadis itu tadi ya, bahwa waktu sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Nah itu istimbat mereka atau istidlal mereka, dalil mereka. Karena ada hadis seperti itu, mereka ada jawaz itu pembolehan lah. Jadi ada peluang untuk pembolehan kalau itu pun kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Ya, jadi cukup jelas ya Pak, kita laksanakan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW di waktu zuhur. Dan fuqaha mengambil istimbat begitu, istidlal mengeluarkan dalil bahwasanya di akhir waktu sholat zuhur boleh melaksanakan sholat Jumat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua Pak. Saat ini daging sapi, ayam dan lainnya yang dijual di supermarket atau swalayan adalah yang sudah disimpan di freezer. Kita tidak tahu apakah penyembelihannya dilakukan dengan membaca bismillah atau tidak, khususnya di negara-negara Eropa. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi daging yang seperti itu, Pak? Ya, nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, isu kontemporer lah yang ada di zaman sekarang ini. Nah, berkaitan dengan soal ini, kita tentu merujuk kepada Rasulullah SAW, kepada Hazrat Masih Maud SAW dan para khulafahnya. Di zaman Rasulullah SAW pernah juga ada kejadian seperti ini, walaupun tidak persis seperti ini, ada daging di freezer dan sebagainya. Tetapi di zaman itu, ini riwayat dari Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, ada datang sekelompok orang dari jauh datang ke Madinah, kemudian mereka membawa daging. Tentu daging yang halal ya, tetapi tidak tahu apakah daging itu disembelih secara Islami atau tidak. Nah, ketika itu para sahabat diberikan juga daging-daging itu, dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ada orang datang dari jauh dan kemudian mereka membawa daging, tapi kita tidak tahu apakah daging itu disembelih dengan membaca bismillah atau tidak. Rasulullah SAW tidak melarangnya, tidak mengharamkannya, dan beliau bersabda bahwa kalau daging itu disembelih atau hewan itu disembelih untuk tujuan makanan manusia, maka makanlah, kata Rasulullah SAW. Tetapi bagi seorang muslim, sebelum memakan daging itu bacalah bismillah gitu. Nah, ini dalil usul ya dari Rasulullah SAW, dalil yang dasar dari Rasulullah SAW. Kalau ada hal seperti itu, selama kita tidak tahu pasti bahwa daging itu disembelih tidak disembelih bukan untuk tujuan makanan manusia, atau misalnya untuk sesembahan, untuk sesajian dan sebagainya, atau disembelih atas nama selain Tuhan. Kalau daging disembelih atau hewan disembelih atas nama selain Tuhan untuk sesembahan dan sebagainya, daging itu haram. Atau hewan disembelih bukan dengan cara Islam, cara sembelihan Islam, misalnya dipukul atau di kepalanya itu langsung ditebas begitu. Kalau kita kan tidak ditebas habis kan. Tapi kalau di India, di Pakistan itu biasa, itu orang di India ya, terutama orang Hindu, orang Sikh, mereka kalau nyembelih ayam ditebas saja, langsung potong lehernya. Itu kalau dalam bahasa Urdunya katanya bahasanya jadkah.
Nah itu kita nggak boleh makan daging yang seperti itu. Tetapi kalau kita tidak tahu dan daging itu dipersembahkan untuk makanan manusia, maka sebelum makan itu bacalah Bismillah, ya kan? Nah, yang jelas yang tidak boleh kalau misalnya daging itu disembelih disengaja meninggalkan nama Tuhan, ya kan? Nah di zaman Hazrat kalau nggak salah zaman para sahabat juga begitu, ada orang Nasrani yang kerjanya tukang jagal begitu, tukang jagal. Nah tetapi dia tidak tahu bahwa harus menyebut nama Tuhan apa dan sebagainya. Nah makanya di zaman itu pun para sahabat ikut makan daging itu, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW tadi, sebelum memakan daging yang seperti itu, mengonsumsi daging yang seperti itu, membaca basmalah, membaca nama Allah terlebih dahulu. Nah dengan adanya dalil-dalil seperti itu, maka kita bisa beristimbat bahwa di zaman ini pun kan daging-daging ini memang disembelih untuk makanan manusia, disembelih dengan mesin biasanya kan. Dan memang kadang-kadang orang yang tukang sembelihnya itu ya tidak tahu dia Tuhan apa dan segala macam, ya kan. Mungkin bukan muslim juga. Nah, tetapi daging-daging itu tidak disembelih untuk selain Tuhan, disembelih untuk konsumsi manusia. Nah, makanya Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ketika ditanya tentang huzur, boleh nggak kita makan McDonald, anak-anak itu yang tanya. McDonald, KFC dan sebagainya itu kan kita tidak tahu ayamnya dari mana itu. Nah, huzur sampaikan ya boleh saja. Baca bismillah kata huzur sebelum makannya. Karena kita tidak tahu mereka nyembelihnya pakai bismillah atau tidak gitu. Makanya untuk daging-daging seperti di Eropa terutama ya, dan sekarang di Indonesia juga banyak. Saya lihat juga di swalayan itu banyak juga daging sapi freezer itu, ayam freezer itu kita nggak tahu itu disembelihnya pakai bismillah atau tidak. Nah, kalau mau konsumsi daging itu bacalah bismillah gitu. Jadi boleh asalkan sebelum memakannya kita baca bismillah gitu. Dan satu hal lagi yang harus kita catat bahwasanya daging ini tidak dipersembahkan untuk selain Tuhan begitu ya, Pak. Dan selama itu masih terjaga, kita bisa memakan daging ini dengan terutama seperti sabda huzur tadi, bahwasanya kita harus membaca bismillah terlebih dahulu. Ya, lagi pula kan sekarang orang Yahudi terutama ya, mereka juga sangat memperhatikan cara penyembelihan hewan gitu. Jadi tidak seperti orang nyembelih. Saya lihat orang yang nyembelih babi, anjing itu digebukin atau ditusuk pakai besi panas, dikeluarin darahnya dan sebagainya begitu. Nah, rata-rata standar di dunia ini penyembelihan sudah seperti penyembelihan Islam lah gitu. Walaupun mereka tidak gunakan bismillah. Ini yang perlu dipahami. Pak, kita beralih ke soal selanjutnya, Pak. Apa hukum merayakan ulang tahun dengan memotong kue dan memberi hadiah? Ya, ini pertanyaan ini cukup sering ditanyakan ya kepada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Pada Hazrat Khalifatul Masih Rabi juga, maupun itu tanya jawab dalam bahasa Urdu, tanya jawab dalam bahasa Inggris, sering pertanyaan ini ditanyakan. Nah, saya mulai dulu penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis yang terletis ya. Kalau nggak salah beliau ditanya ketika pertemuan virtual dengan Lajnah Belanda kalau saya nggak salah. Di situ ada orang yang kirim ke saya video. Waktu itu masih di Kadian. Kirim video, potongan video huzur itu saya dengar. Nah, huzur ketika ditanya tentang boleh nggak huzur merayakan ulang tahun di rumah saja kecil-kecilan dengan keluarga. Huzur jawab merayakan ulang tahun bukan sesuatu yang melanggar syariat. Itu. Jadi kalau ada yang merayakan ulang tahun, baik itu kecil maupun besar, itu tidak melanggar syariat. Di huzur sampaikan bahwa khalifah-khalifah sebelumnya cukup keras dengan perayaan ulang tahun ini, baik itu di rumah maupun dimanapun. Tetapi kata huzur, saya sendiri tidak terlalu keras akan masalah itu karena ini bukan masalah syariat. Jadi kalau ada orang anak-anak yang ingin merayakan di rumah, ya terserah saja kata huzur, silahkan saja. Itu poin yang pertamanya. Hanya saja ini yang harus kita perhatikan, itu kan huzur menjawab sesuai dengan kehidupan di Eropa. Dan memang perayaan ulang tahun dan sebagainya ini kan pengaruh dari budaya barat. Di Islam tidak ada. Ya kan huzur sampaikan juga bagaimana penjelasan dari khalifah-khalifah sebelumnya. Nah itu penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis yang pertama. Kemudian yang kedua, Hazrat Khalifatul Masih Rabi. Banyak itu
di berbagai kesempatan beliau ditanya tentang perayaan ulang tahun. Ada seorang anak tanya ke Huzur, Huzur, boleh nggak merayakan ulang tahun? Huzur bilang nggak boleh. Terus boleh nggak merayakan ulang tahun? Kalau kecil-kecil aja Huzur di rumah misalnya, potong kue sama keluarga dan sebagainya. Huzur bilang, dengan jawaban Huzur itu dengan kepada anak-anak, kalau misalnya kamu minum susu di satu gelas, kata Huzur, dan di susu kamu itu dimasukkan setetes kotoran kerbau, kata Huzur kan. Kotoran kerbau masuk sedikit aja. Kamu mau nggak minum susunya, kata Huzur. Ya tidak Huzur, ya itulah perayaan ulang tahun yang kecil-kecilan di rumah. Itu Hazrat Khalifatul Masih Rabi agak keras ya berkenaan dengan itu. Nah, dalam banyak kesempatan Huzur sampaikan juga bahwa ulang tahun ini kan datang dari Barat, tidak ada di dalam Islam, walaupun itu bukan melanggar syariat lah. Rasulullah SAW sebagai panutan kita tidak merayakan ulang tahun. Cucu beliau, Hazrat Hasan Hussein yang sangat beliau cintai, kalau harus merayakan ulang tahun, ya mereka lah yang harus dirayakan oleh Rasulullah SAW. Pasti Rasulullah SAW akan merayakannya. Kalau ulang tahun itu bentuk kecintaan, bentuk dan sebagainya macam, segalanya lah. Nah, maka orang-orang seperti itu akan dirayakan ulang tahunnya. Dan yang paling penting adalah lahirnya Rasulullah SAW sendiri sebagai penyinar untuk dunia ini nggak dirayakan juga ulang tahunnya oleh para sahabat. Ya kan? Nah, kalau misalnya ulang tahun itu boleh dirayakan tapi untuk orang yang punya uang dan sebagainya, Hazrat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, tidak pernah juga merayakan ulang tahun untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita urut dari Rasulullah SAW, kemudian para khalifah beliau, para sahabat, dan zaman yang terbaik di Islam itu kan 3 abad pertama. Itu tidak ada kita jumpai satupun riwayat yang mengatakan bahwa mereka itu orang-orang suci zaman itu merayakan ulang tahun. Itu. Nah, sampai kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, kemudian Khalifah Masih awal, kedua, ketiga, keempat, sampai sekarang juga tidak ada merayakan ulang tahun. Nah, jadi kesimpulannya, kalaupun Huzur Hazrat Khalifatul Masih kelima karena sering ditanya itu, beliau sampaikan bahwa ya kalau di rumah ya silahkanlah begitu. Tetapi ini harus diingat, antara izin dengan pengamalan itu berbeda. Nah, Rasulullah SAW dulu ketika ditanya kepada beliau berkenaan dengan sholat Jumat yang berdempetan dengan hari Id, kita bagaimana Huzur, apakah harus sholat Jumat? Hazrat Rasulullah SAW menjawab kepada orang-orang itu, ya silahkan kalian tidak sholat Jumat karena mereka jauh-jauh kan tinggalnya. Tetapi saya akan sholat Jumat, kata Huzur. Ya kan? Silahkan diberikan izin untuk tidak sholat Jumat, tetapi Rasulullah SAW tetap mengerjakan sholat Jumat. Nah, begitu juga Hazrat Khalifatul Masih yang kelima sekarang ini, beliau bilang ya silahkan saja kalau di rumah, ya kan? Tetapi beliau sendiri tidak mengamalkan itu. Tidak ada pernah kita mendengarkan riwayat bahwa Huzur di rumahnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, Huzur juga mempunyai cucu-cucu yang merayakan ulang tahun. Jadi untuk kita Ahmadi, apa amalan yang harus kita contoh? Ya tentu dari khalifah kita. Izin itu masalah lain, tetapi pengamalan adalah masalah lain. Walaupun ketika seseorang ada anggota Ahmadi itu siapa saja yang merayakan ulang tahun atau mengucapkan selamat ulang tahun, kita tidak bisa menjudge mereka bahwa mereka melanggar syariat, karena itu bukan sesuatu yang melanggar syariat begitu. Nah, berkaitan dengan memberi hadiah, kalau pernah juga ditanya kepada Huzur Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, kepada Hazrat Khalifatul Masih kelima, karena di kehidupan di Eropa itu kan biasa mereka merayakan ulang tahun. Nah, kalau ada Ahmadi yang diundang ke rumah orang yang gair Ahmadi atau gair Muslim untuk datang merayakan ulang tahun, ya silahkan datang ke Huzur dan bawa hadiah kalau perlu, karena dengan demikian akan meningkatkan hubungan silaturahmi, kekerabatan dan persaudaraan, kata Huzur. Ya silahkan saja, tetapi tidak untuk Ahmadi yang merayakan ulang tahun kemudian dibawa hadiah, tidak, karena itu sudah tidak sesuai lah dengan bimbingan atau jalan Islam gitu. Cukup jelas ya Pak, kita langsung pada pertanyaan yang selanjutnya Pak. Bagaimana hukumnya jika ada instansi atau koperasi yang memberikan pinjaman untuk usaha, kemudian menetapkan kelebihan sekian persen sebagai pengganti operasional atau administrasi dan lain-lainnya? Ya, berkaitan, ini kan sebetulnya pertanyaan berkaitan dengan riba ya. Apapun itu, instansi, koperasi dan sebagainya memberikan pinjaman. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau berkaitan dengan riba, definisi riba ya, Hazrat Masih Maud sampaikan di dalam Al-Badar ini tanggal 27 Maret 1903 di halaman 75. Beliau sampaikan
Riba adalah seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan untung dan menetapkan jumlah untungnya. Dimanapun kaedah ini cocok, maka itu adalah riba. Namun orang yang meminjam, jika dia ingin mengembalikan lebih tanpa ada perjanjian sebelumnya atau tanpa ada ditetapkan sebelumnya, maka itu bukan riba. Ini ada dua hal yang disebutkan oleh Hadrat Masih Maud SAW ini. Jadi kalau seseorang atau sebuah instansi atau sebuah koperasi meminjamkan sesuatu ke orang lain, apakah itu pinjaman lunak atau dan sebagainya, kalau dia meminjamkan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk ada kelebihan, menetapkan kelebihan ketika apakah itu service charges lah atau operasional lah atau administrasi lah, apapun itu bentuknya, ada persennya yang harus dibayarkan ketika meminjamkan sesuatu itu, maka itu adalah riba. Ini dalam hal apapun, kalau pengertian ini cocok dalam hal apapun, maka itu tidak boleh atau tidak jaiz atau haram, karena riba tidak boleh di dalam Islam. Nah, begitu juga di bank. Ya kan, di bank juga walaupun bank kita menyimpan uang ke bank itu, ya kan, ketika kita menyimpan uang ke bank, bank memberikan bunga dan tanpa kita bilang kalian tidak usah rugi, yang penting kalian simpan uang di bank. Jadi kita tidak ikut dalam untung ruginya. Kita hanya ikut untungnya aja, ruginya tidak. Nah, itu di dalam Islam tidak boleh. Itu bunga namanya dan itu haram. Jadi kalau misalnya misal kita simpan uang di bank, uang itu kita investasikan di bank dan bank bilang kami gunakan uang ini untuk investasi. Kalau untungnya akan dibagi, dan kalau rugi, kerugiannya juga dibagi. Jadi kita ikut untung dan ikut rugi. Nah, ini boleh karena itu investasi. Tapi kalau hanya untungnya saja, kita tidak ikut di ruginya, nah ini tidak boleh. Nah, di dalam sabda Hadrat Masih Maud SAW yang kedua tadi, kalau orang yang meminjam uang ke orang lain, nah kemudian tanpa ada penetapan, tanpa ada dijanjikan sebelumnya, orang yang meminjam ini membalikan lebih daripada yang dipinjamnya itu, yaitu boleh. Karena Rasulullah SAW ketika meminjam uang selalu beliau kembalikan lebih, tetapi tidak pernah dijanjikan sebelumnya, ditentukan dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami. Cukup jelas berkenan dengan ini, Pak. Karena kan waktu kita harus kira dulu pembahasan kita sampai di sini, Pak. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Amin. Ya. Jazakumullah, Pak. Pemirsa MTA, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan episode-episode berikutnya. Dan tetap saksikan pula program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Edatullah bin Nasir Al-Aziz. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan, ataupun komentar, kirimkan saja di alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.